Modul di sini kita akan memilih schedule ortho generation, yang itu gambarnya yang paling kanan nih teman-teman. Nih ada tulisan juga schedule ortho generation. Oke, boleh dipencet aja. Nah nanti akan muncul seperti itu teman-teman. Nah di sini nih agak tricky teman-teman, karena kita akan menginput melakukan ortho image production itu satu-satu setiap citranya. Caranya gimana? Kalau dari modul itu dibilangnya kita akan pindah file gambar dari jendela available image di sebelah kiri ke jendela image proses di sebelah kanan. Nah ini yang available image kita pindahkan ke sebelah kanan. Itu caranya adalah satu persatu teman-teman. Ini geser dulu, karena kan kita akan melakukan processing di salah satu citra, misalnya yang ini 626. Coba di 626 dulu. Nah nanti kalau kita ada mau masuk, dia akan muncul create new file gitu di kanannya ini. Nah lalu teman-teman boleh dulu atur penyimpanannya. Penyimpanan itu di sini ortho image. Lalu teman-teman pilih yang ini, file yang browse ini, yang di tengah. Nah ini boleh teman-teman atur dulu tempat penyimpanannya. Dipastiin namanya, kan kita kan sekarang ini mau melakukan menggunakannya DEM-nya DSM ya. Jadi teman-teman memberikan penamaannya sesuai dengan DEM input teman-teman. Maksudnya gimana? Contohnya gini, misalnya aku kasih data, kasih folder baru satu deh. Nah, karena aku tadi masukin citra 626 dan DEM nanti yang akan kemasukin adalah DEM-nya DSM. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memberikan nama 626 DSM, gitu. Karena teman-teman ngeproses di citra 626. Nanti kalau citra satu lagi juga sama, teman-teman atur penamaannya. Nah, nanti kayak gini penamaannya udah keluar 626 DSM. Oke, kalau udah. Nah ini teman-teman perlu perhatian juga di bagian auto generation option di bagian elevation information. Nah ini teman-teman boleh pilih DEM file. Kita tidak menggunakan constant height, kita menggunakan DEM file. Nah ini tadi yang dibilang Mas Calvin, untuk DEM file ini kita gunakan DEM hasil processing teman-teman di minggu 10 atau minggu 9. Itu bebas mau pilih yang mana, dan pastikan itu DSM. Oke, pastiin itu DSM datanya. Kalau DSM masih gampang lah, itu kan cuman teman-teman ekspor hasil DSM-nya. Nah, ini teman-teman boleh pilih file DSM DEM-nya itu formatnya pix.pix. Yang garis ini ya. Oh, terus ganti ke proses ini jadi yang ortho generation. Nah, misalnya aku udah punya DEM, pilihnya yang dem.pix. Ya, formatnya PCI. Dan pastikan itu datanya DSM ya teman-teman ya. Yang dsm.pix. Oke. Nah, kalau teman-teman udah pilih, di open aja. Nah, nanti akan muncul DEM setting kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa setting, bukan setting sih, ini kayak dari nilainya yang keluar. Nilainya itu paling rendah dari minus 150. Nah teman-teman bisa atur atau template juga nggak apa-apa, di oke aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa paskan aja parameter yang ada di modul. Di modul kan cuma butuhnya DEM file sama ini penamaan di sini. Nah, sisanya default. Udah sama ini. Nah, ini teman-teman tinggal generate aja. Nah, generate ortho. Ini teman-teman tunggu aja loadingnya. Nah, kalau di
dia udah berhasil, nanti ada nih udah processing complete, teman-teman bisa close. Lalu teman-teman bisa buka file tadi, dicek. Nah ini filenya udah satu udah masuk. 626 DSM. Nah untuk teman-teman melihat hasilnya, ya teman-teman bisa ke fokus, di drag and drop aja dilihat. Nah ini hasil generate Citra 626 nya. Itu dia jadi demo file. Oh jadi ini ya. Terus di browse. Betul. Nah karena tadi kita melakukannya untuk kedua Citra, nah untuk yang Citra 715 teman-teman bisa lakukan hal yang sama, di registrasi lagi. Nanti kalau teman-teman lihat yang 626 nanti kalau udah, dia tuh bakal ada tandanya kayak delete existing file, berarti dia sebelumnya udah diproses citranya. Nah ini teman-teman bisa lanjutkan untuk citra berikutnya yang 715. Silahkan atur penamaannya lagi 715 DSM. Penamaannya ini untuk memudahkan aja teman-teman ya. Kalau misal teman-teman udah ya? Nggak ada lagi ya? tipikal datanya atau apa yang teman-teman kerjakan ya monggo gitu. Terus gunain dem yang sama. Oke, udah di open. Nah, berikutnya teman-teman tinggal generate orto lagi. Masih di hasil dari karena pokoknya dua orto ya. Kita tulis di papan orto 626 sama masuk ke kelima. Ada dua orto yang ditolak. Oke, baru dua ortonya digabung kita mosaik. Oke, ini nanti kalau udah berhasil teman-teman boleh di close aja. Untuk orto image production ini bisa teman-teman close. Lalu teman-teman bisa cek hasilnya di fokus, tinggal di drag and drop aja. Nah ini teman-teman bisa lihat hasil. Jadi teman-teman bisa bandingkan dengan citra aslinya gitu teman-teman. Nah teman-teman udah selesai belum untuk orto fotonya? Not respon. Udah ya? Nah berikutnya kita akan melakukan mosaiking untuk kedua citra tadi. Nah, teman-teman bisa buka lagi Orto Engine-nya. Kita ke menu Mosaic. Itu di bawahnya Orto Generation. Teman-teman ke Mosaic aja. Nah, berikutnya teman-teman kita pilih Define Mosaic Area. Oh, salah ini aku. Nah itu aku hapus tadi. Nah, nanti akan muncul ini. Nah ya sama kan ya tadi. Nah, untuk di mosaik ini, teman-teman tinggal mengatur penyimpanan hasil pendefinisian mosaiknya. Jadi, teman-teman bisa buka mosaiknya, terus di divide. Coba Dari mana? dari mana aja nih? Nah, ini. Ini orto engine. Ini orto engine. Orto Engine. Nah, tadi kan di auto generation yang berpindah ke mosaik ya. Mosaik terus klik yang ini. Define mosaic area. Terus pastikan kedua ekstennya biru ya. Iya, kedua extendnya biru, benar. Kalau dia biru tua dia nggak salah. Biru muda. Nah, ya
terus browser. Nah ini teman-teman bisa. Nah ini teman-teman bebas lah nyimpannya di mana. Yang penting diberi penamaannya aja. Misalnya mosaik DSM. Ya mosaik DSM gitu. Nah, nanti kalau udah ini teman-teman kita di okein aja. Oke, di okein aja. Terus teman-teman buka lagi di menu mozaik. Nah, kita kan melakukan automatic mozaiknya di paling ujung ini kanan. Nah, nanti teman-teman bisa diklik aja. Paling kanan ini yang gambar komputernya. Nah dipastiin teman-teman kedua file tadi teman-teman udah buat auto image itu ada di dalam mozaiknya. Dan dalam tulisannya ini ada kecetak. Nah lalu teman-teman di sini karena ini otomatis, nah ini juga dia kasih tahu ada butuh temporary-nya berapa, sekitar 300-an MB. Jadi kalau misalnya teman-teman yang data C-nya penuh, bisa dipilih untuk temporary file-nya itu di data D. Nah teman-teman bisa atur aja. Misalnya kalau aku di sini satu. Oke. Terus untuk preview filenya juga sama di satu. Namanya apa ya misalnya auto mosaic DSM. Nah nanti kalau udah yang diubah yang di sini di auto mosaic. Yang di otomatis itu teman-teman, maksudnya aku untuk directory temporary file itu bebas. Tapi kalau dari AutoEngine itu udah kasih tahu temporary-nya itu sebesar 300 MB. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang terkendala di data C-nya yang masih full, ya teman-teman bisa ubah aja ke hard disk-nya teman-teman eksternal untuk mempermudah prosesnya nanti. Nah ini kalau udah, ini semua setting ini default teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal teman-teman bisa generate preview kalau mau lihat hasilnya atau langsung mozaiknya aja. Langsung generate mosaik aja. Nah ini dipencet aja generate mozaik terus ditunggu loading teman-teman. Ya, nanti kalau udah berhasil ada ininya, notifikasinya. Kalau misalnya mozaiknya udah selesai, di oke aja. Nah ini teman-teman cek lagi foldernya. Nih, nanti udah keluar hasilnya di mozaik DSM. Nah ini dia teman-teman. Dapat mosaik DSM mosaiknya. Udah, aku udah bikin ini tadi. Yang selain yang enggak, aku bikin yang selain yang bikin auto mozaik. Udah. Oh ini. Nih teman-teman bisa lihat hasil mozaiknya teman-teman kalau ada di orto tuh kecil banget perubahan ini kayak gini nih. Ujung ini nih.
Kenapa hasil ortoku nggak ini ya? Jadi teman-teman bisa lihat aja atap rumahnya tuh kalau udah teman-teman lakukan semua proses ortoingan sama mozaik, nanti yang atap rumahnya mentong-mentong itu tuh miring-miring bakal ditegain. Ini apa ini? Nah ini kayak misalnya di sini teman-teman agak susah sih karena resolusinya ini juga ya. Ini teman-teman bisa lihat ada ditarik. Nah itu tuh teman-teman. Nah untuk memperlihatkan hasil mozaiknya teman-teman. Mana yang mozaik tuh? Ini masukin file. Yang mana? Oh, 626. Cukup mudah kan teman-teman kan untuk foto image ini. Gak apa-apa. Ini aja. Nah, Teman-teman lakuin satu lagi untuk yang DTM. Ya, boleh. tugasnya nanti teman-teman akan dipakai kalau mau difoto. Oh iya. Oh tadi. Pertama ada 3 nih. Oke. Satu ngebandingin 62675 yang raw sama yang hasil ortonya. Sama atau beda? Terus 62675, nah pas yang teman-teman generate orto, coba yang generate orto, yang di PCI, itu kan tadi kita makanya DSM ya. Nah sekarang coba dites tapi pakai DTM. Yang minggu 11 dulu. Karena kan minggu 11 soal hasil akhirnya berupa DTM tuh. Nah coba itu sebagai DMP yang di bawah di sini. Nah di sini nanti pakai DTM. Itu sama atau beda? Terus teman-teman nanti bandingin satu hasil orto 62615 sama mozaiknya. Sama atau beda? Ketiga baru bandingin mozaik DSM sama mozaik DTM. Sama atau beda? Nah itu. Monggo kita masih ada waktu 10 menit. Buat kerja. SSS doang anjir. Ya kan. Oh, punya enggak sih? Untuk yang DTM, SSS doang anjir. aku nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian ada yang udah nge-save hasil filteringnya, ada yang belum. Nah nanti teman-teman yang kemarin hasil filteringnya masih nggak diekspor, mungkin teman-teman bisa ekspor ulang lagi untuk DTM-nya. Kan DTM kan kita butuh yang hasil filtering kan. Nah nanti teman-teman diekspor dulu, dipastiin format filenya yang fix, bukan yang TIFF ya teman-teman ya. Nah, butuhnya yang fix saja, itu teman-teman tinggal save aja kok, nggak perlu diekspor jadi TIFF. Itu nanti teman-teman gunain di proses auto generation. Salah. Nah di schedule nanti teman-teman tinggal ganti aja nih. DM-nya cari yang DTM. Yang bawah aja, yang bawah yang diganti. Aku punya nggak ya? Ah ini nih. Cari aman gitu ya. Oke, thanks. Ini yang hasil filtering M11 ku. Nah ini teman-teman tinggal masukin aja lagi. Untuk prosesnya sama. Dipindahin ke kanan. Generate. Diproses, dipindahin ke kanan, diproses. Jadi pembahasan bisa disebut ya hasil mozaik DSM karena mozaik yang objek yang berbeda. Nih, ini kalau teman-teman lihat punyaku tahun lalu, ini kayak hasil DSM, ini agak apa ya? Nah ini setelah dipakai penggunaan DTM, inilah, nah gitu lah. Silakanlah dicoba-coba lah. Foto aja foto, nah gini lah. Jadi Kok ya? kerjain. Nggak bisa gitu ya? Kan udah kan.
di tahap ini kan, di tahap yang awal buat ini. Terus pas aku udah ini, terus Jinera tuh nggak kesimpan di sini, nggak kesimpan di Browse-nya? Udah, Itu masukin fandom. iya. Saya coba ya. Masukin. Yang pertama tuh di SM kan? Oh ya teman-teman, ini bagian citra kita yang 626 sama 715 itu kan kelihatan nempel banget tuh. Nah, jadi mungkin dan juga areanya itu di area rural atau area pedesaan. Jadi kan harus ada effort buat mencari yang beda. Soalnya kalau gedung area-area gedung tinggi, ini kan pasti mudah banget tuh kelihatan bedanya yang raw sama orto. Kalau ini kan areanya area pedesaan di mana bawah itu nggak relatif tinggi-tinggi banget. Jadi ya nggak terlalu kelihatan bedanya raw sama orto sama mosaik itu pasti harus dicari. Karena area itu relatif datar di sini. Ini kebetulan citranya nggak pas gedung tinggi. Kalau di gedung tinggi pasti kelihatan banget. Ini kebetulan pas di area-area pedesaan. Ya gitu. Monggo bisa dicobakan yang DSM, yang DTM. Siapa yang punya DTM jadinya? Siapa yang punya DTM jadinya? Tuh kok masih gak kesimpen ya? Kenapa? Kamu masih gak kesimpen ya kan aku udah yang step awal tadi. Terus kayak aku tuh sempet not responding gitu loh mas, terus tak ulangin. Terus udah kesimpen lagi di sini, masukin dep, terus Bisa, dia nggak mau muncul jerat ortonya ya? nggak mau masukin ke sini. Misalnya 626 dulu ya? Iya. Iya. Bedanya dua ini apa? Jujur lupa, tapi pakai yang 13 aja, yang final. Kayaknya DSM nya kosong ya? Kayaknya loh. Oke, satu. Lanjut lagi coba. Yang buat yang kedua coba. Tadi tuh aku pakai yang M9 tapi kayak nggak muncul terus di sini gitu. Coba yang 10 aja. Asih mas. Mas ini kenapa nggak bisa ya? Sebenarnya. Apa salah? Kayaknya data itu Saya. Ini kamu langsung mosaik kayak ini? Enggak. Jadi aku close yang Ortonya. apa yang nggak saksi jangan di close. Ini 626 sama 15 ada dua sudah. Coba yang 626 kita ulang. Dulu ya. Sebentar. Oh, karena dia sini yang mosaik section.
Berarti yang gini ya mas? Ini diancek. Ini gini. Ini kan ortonya Maya Musai. Kan beda cuma apa bedanya? Ininya. Oh ini ya, handprint ini ya? Iya. Bisa. Yang mana? Nama badan Setelah ini tuh di save dulu nggak sih? Iya, terus nama itu namanya aja mosaik. Terus di save aja di oke, nggak ada apa-apa lagi kan? Habis itu di close terus buka yang otomatis gitu. Ya, Ini di close aja kan berarti? atau enggak di yang garis. Di oke. Iya. Itu harus aman. Yang di step ini tuh Sama yang itu juga. ini perlu diganti-ganti kayak Mana yang itu? Itu buang yang penting saya lu cukup nggak 302 MB. Kalau nggak pindahin ke 302 MB. Bentar. Cukup kok 3. ya. Terus Langsung aja yang mana? mosaik. Di pinggir nggak sih? Saya satu.